96,6 SPFM 100% musik asik tanpa terasa. 14 menit bergeser dari jam 10 pagi. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Bapak AKP Muhammad Munir selaku Kasat Lantas Polres Pamekasan. Kemudian Bapak Ahmad Basri Yulianto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, yang akan memberikan sosialisasi terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2023. Dan tentunya Tretan, nanti kita undang Anda yang ingin berinteraktif, ingin bergabung dengan dua narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2023. Bisa Anda sharingkan nanti dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Basri, kemudian ada Bapak Munir selaku Kasat Lantas Polres Pamekasan. Nanti Anda bisa manfaatkan untuk sharing informasinya, pertanyaan-pertanyaan penting yang mungkin perlu ditanyakan kepada kedua narasumber. Nanti bisa bergabung di 08777 622 966. Dan perlu kami sampaikan juga untuk pagi ini atau pagi menjelang siang, lalu lintas di Jalan Trunojoyo Pamekasan terpantau ramai lancar, baik dari arah Surabaya atau sebaliknya dari Kabupaten Sumeneb melewati Kota Pamekasan. Namun bagaimanapun tetap dihimbau, karena di H-2 Lebaran Idul Fitri, kepadatan lalu lintas pastinya terus terjadi di berbagai titik di Kabupaten Pamekasan. Baik, saya coba ke narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan yang akan memberikan sosialisasi terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2023. Yang pertama saya akan sapa AKP Muhammad Munir selaku Kasat Lantas Polres Pamekasan. Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya? Iya, alhamdulillah sehat. Ini sepertinya pertama kali Pak Munir ya di Radio Suara Pamekasan ya. Luar biasa. Baik. Suara Pamekasan, mudah-mudahan pendengarnya selalu setia. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih untuk Pak Munir sudah berkenan hadir ke Radio Suara Pamekasan. Kemudian narasumber yang kedua saya sapa Pak Basri Yulianto selaku Kadishub Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum Pak Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Teman-teman di luar yang bertugas juga sehat ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Basri sudah berkenan hadir di Radio Suara Pamekasan. Dan Tretan, sekali lagi saya ulang untuk Anda yang mungkin nanti ingin sharing, ada hal-hal penting yang perlu Anda tanyakan kepada kedua narasumber, baik kepada Bapak Munir selaku Kasat Lantas Polres Pamekasan atau kepada Bapak Basri Yulianto, Kadishub Kabupaten Pamekasan. Nanti Anda bisa sharingkan melalui nomor telepon 08777 622 966. Tretan SPFM perlu diketahui bahwasanya terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2023 ini berlangsung mulai tanggal 18 April 2023 kemarin dan saat ini sudah tanggal 20 April. Dan sebelum kegiatan operasi Ketupat Semeru 2023 dilakukan, ini sebelumnya juga sudah digelar ada semacam apel bersama yang berlangsung kemarin di Polres Pamekasan ya. Dan tentunya nanti kita akan berbincang siapa saja para personel yang akan terlibat atau yang terlibat dalam kegiatan operasi Ketupat Semeru 2023 yang ini biasa dilaksanakan saban tahun sekali. Baik, yang pertama mungkin saya ke Pak Munir terlebih dahulu selaku Kasat Lantas Polres Pamekasan. Mungkin di awal bisa diberikan penjelasan ini Pak terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2023. Dipersilakan Pak Munir. Ya, Tretan Suara Pamekasan bahwa dapat disampaikan di sini untuk operasi Ketupat Semeru 2023 ini telah dilaksanakan dan sekarang sedang berlangsung mulai tanggal 18 April 2023 sampai nanti 1 Mei 2023. Operasi Ketupat ini juga melibatkan beberapa komponen masyarakat instansi untuk mengamankan jalannya mudik maupun perayaan hari rayanya
dan arus baliknya serta kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya yang ada kaitannya dengan hari libur nasional ini, hari libur keagamaan ini. Untuk Polres Pamekasan sendiri sama di backup oleh TNI, Polri beserta Disub, Satpol PP dan komponen yang lain telah mendirikan pospam. Ada pospam di Arek Lancor, itu pospam terpadu, dan ada pospam di Talang Siring. Ini nanti kita antisipasi selain arus mudik dan arus balik yang perbatasan Sumeneb dan Pamekasan, juga di sana ada wisata Talang Siring. Berikutnya ada pospam yang di utara, ini kita antisipasikan bagi pemudik yang akan melewati jalur utara. Ini ada di Pasean, dan kita juga mendirikan 2 pos pelayanan. Pos pelayanan ini ada di Arek Lancor karena pusat kota, dan di terminal ini ada 2 pos. Dan untuk malam tahun malam takbiran ini kita akan all out mengerahkan semua perkuatan kita, dan nanti juga kita tambah pos pantonya yang ada kita akan tempatkan rencananya ada di depan pendopo, itu untuk antisipasi balapan liar, dan di depan SMA 2 di Jalan Joko Tole itu juga nanti antisipasi kalau ada trouble-trouble di tengah jalan. Serta yang satunya lagi kita akan tempatkan pos pantau di sekitaran Asam Manis. Ini untuk antisipasi supaya ada rekayasa dari awal dulu. Jadi ketika nanti di tengah kota ini terjadi trouble, nanti akan kita rekayasa melalui Asam Manis. Demikian, Mas. Baik. Nah, tadi disinggung terkait dengan masalah pospam, kemudian pos pelayanan. Ini memang sudah aktif mulai tanggal 18 kemarin, Pak Mun? Ya, sudah mulai aktif tanggal 18 kemarin, tapi pendiriannya sudah. Ini kan kalau operasi ketupat ini, sebelum ada operasi ketupat kan ada operasi-operasi yang lain untuk cipta kondisi. Jadi sebelum ada operasi ketupat ini, kepolisian di backup dengan instansi samping juga mengadakan operasi pekat. Operasi pekat ini operasi penyakit masyarakat, perjudian, premanisme dan lain sebagainya. Ini kita adakan operasi itu supaya pada saat operasi ketupatnya tidak ada penyakit-penyakit masyarakat. Baik. Nah, hasil pantauan sementara sejak berlangsung tanggal 18 hingga saat ini dari operasi ketupat sendiri, mungkin ada teman-teman ini, Pak, misalnya terkait dengan kecelakaan, apakah sudah terjadi atau bagaimana ini, Pak? Ya, kalau kecelakaan ini data yang kami miliki terjadi di bulan Maret ini yang paling tinggi. Di setiap 2 harinya ada satu orang meninggal, dan di bulan April sampai dengan tanggal berjalan ini juga lumayan besar, lumayan tinggi, terutama di fatalitas korban. Nah, kemarin kami sama Kadisub juga memberi inovasi, memberi langkah-langkah, memberikan stimulus pada masyarakat supaya masyarakat itu mau pakai helm, karena data yang kami miliki bahwa dari 13-nya korban meninggal dunia di bulan Maret itu dia tidak pakai helm semua. Kecelakaan yang tidak pakai helm. Tapi saya yakin dan percaya bahwa masyarakat itu sudah sadar bahwa sudah mengerti bahwa kalau kendaraan bermotor roda 2 itu harus pakai helm. Tapi kesadarannya ini yang masih belum. Makanya kami kemarin membagikan helm di Arek Lancor itu sama Kadisub supaya memberikan stimulus pada masyarakat bahwa mengingatkan bahwa kendaraan bermotor roda 2 itu harus pakai helm. Dan apabila terjadi kecelakaan, nanti fatalitasnya juga tidak seberat yang kalau tidak pakai helm. Baik. Nah, kembali ke masalah operasi ketupat ini. Secara umum sasarannya siapa ini, Pak? Ya, sasaran dari operasi ketupat ini kan ada kegiatan, ada benda, ada orang. Kalau orang itu kan orang yang orang ini ada orang yang mau mudik, orang yang merayakan keagamaan, terus orang yang mau balik dan orang yang mau wisata. Benda ini kan juga ada kendaraan kita amankan dan lain sebagainya. Tempat juga kita amankan, tempatnya ada tempat-tempat ibadah, tempat wisata. Nanti kan ada rangkaian seperti itu, kegiatan masyarakat kan harus kita memerlukan kehadiran petugas.
Baik, Pak. Ini tadi disinggung tentang angka kecelakaan yang cukup tinggi di bulan Maret kemarin, Pak Munir ya. Bulan Maret. Nah, mungkin ada pemetaan juga di mana ini, Pak, di Kabupaten Pamekasan titik-titik rawan yang sering terjadi kecelakaan. Ini yang perlu diketahui juga oleh Tretan. Ya, jadi begini para pendengar setia radio Suara Pamekasan, bahwa kita sudah memetakan bahwa di Pamekasan ini ada black spotnya, yaitu yang di Jalan Raya Artodung. Nah, ini black spot itu adalah suatu penggal jalan yang dimana ketika terjadi kecelakaan di situ itu fatalitasnya tinggi. Nah, kalau kerawanan kecelakaan ini memang ada beberapa faktor ya. Di sini juga yang paling rawan di jalur Pamekasan Sumeneb. Ini kan karena dia jalur cepat, terus banyak orang yang buru-buru dan lain sebagainya. Di jalur Telanakan juga demikian. Di Telanakan, di Ambet ini juga Telanakan juga karena jalurnya juga jalur arteri ya, jalur nasional, dan di sana potensi untuk cepat. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini juga di daerah utara. Di daerah utara ini di antara Waru sampai dengan Pakong, Waru sampai naik ke atas ini kan kontur tanahnya kan dia berliku-liku, jalannya juga relatif beraspal yang sudah halus, namun ada beberapa kelemahan kita, bahwa yang perlu diantisipasi di situ juga banyak jurang. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Paling utama ini Mas, membentuk karakter ya, membentuk karakter, itu yang dapat kami sampaikan sementara. Baik. Nah, kemudian terkait dengan operasi ketupat tadi disinggung, ini kan termasuk di dalamnya sasarannya adalah orang, kemudian barang dan juga tempat. Nah, berbicara terkait dengan barang ya, misalnya di sini kendaraan, ini mungkin nanti juga ditambah oleh Pak Basri. Sudah dilakukan tidak oleh pihak kepolisian misalnya mengecek kelayakan kendaraan bus umum ini mengangkut penumpang, biasanya menggandeng disub, atau seperti apa Pak Munir? Ya, itu sebetulnya sudah kami laksanakan, kami dengan disub ini secara berkala. Kita cek di PO yang di sini kan ada PO Mandala yang wisata itu, terus PO Damri, terus ada beberapa rentalan kendaraan. Ini juga menjadi sasaran kami untuk mengecek kelayakan dilaksanakan operasi ketupat ini. Walaupun kami sudah melakukan secara berkala, namun pada saat menjelang dan pada saat nanti di sana ada posyan juga, di terminal juga akan ada secara berkala, juga akan ada pengecekan. Mungkin yang lebih detailnya nanti Pak Basri ya. Baik, ini Pak, saya coba mungkin bisa lebih diperjelas juga tentang pemanfaatan pos PAM, kemudian pos pelayanan, pos terpadu. Takut anggapan masyarakat, wah ini pos hanya, takut dianggap pajangan. Kadang-kadang mereka kan pemudik misalnya sungkan, padahal di situ kan bisa mampir, bisa konsultasi. Ini seperti apa sih Pak fungsi-fungsi dari pos PAM, kemudian pos pelayanan dan pos pantauan ini, khususnya bagi para pemudik gitu. Tapi kan selama ini kadang mereka itu sudah jelas ada pos pelayanan, kadang mereka malu dan lain sebagainya. Padahal di situ banyak personil yang terlibat, mulai dari kesehatan dan lain sebagainya. Ini seperti apa Pak Munir? Bisa lebih dijelaskan lagi, misalnya bagi para pemudik untuk memanfaatkan pos PAM dan pos pelayanan itu? Ya, tentunya di pos PAM dan posyan ini didirikan pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Mulai dari maksudnya kita diadakan pos PAM ini untuk pos kita juga, tapi juga untuk pemudik kalau umpama dia di jalan ini ada kelelahan, ada untuk istirahat dan lain sebagainya, silakan mampir di pos PAM itu. Dan demikian juga untuk yang tidak kalah pentingnya untuk mendekatkan polisi atau petugas ke daerah-daerah rawan kecelakaan, daerah-daerah yang membutuhkan pelayanan. Seperti yang kita laksanakan di pos PAM di Telanakan. Ini kenapa kok didirikan di Telanakan? Karena di situ nanti akan ada budaya masyarakat di wilayah sekitar Telanakan itu yang namanya perperan. Ya, itu nanti akan kami antisipasi. Dan di kesempatan ini kami juga menghimbau mungkin ada saudara-saudara kita atau teritan-teritan yang ada di wilayah
perbatasan Pamekasan dengan Sampang yang akan melaksanakan besok ini ada perperan budaya itu yang kami memohon untuk meminimalkan kendaraan-kendaraan yang keluar karena memang begitu banyak kendaraan, ini potensi untuk kecelakaan ada. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang tidak sah, nah ini seperti kendaraan odong-odong yang tidak mempunyai izin perindustriannya, tidak mempunyai izin kelaikannya, tidak ada kirnya. Nah, ini jangan sampai dikeluarin, apalagi kendaraan yang dimodifikasi. Nah, dimodifikasi yang membahayakan tentunya seperti becak langsung dikasih mesin ini kan tidak ada uji pabrikan. Betul. Tidak ada rekom juga dari Dinas Perhubungan. Baik. Nah, ketika saat pelaksanaan operasi Ketupat Semeru 2023 misalnya ditemukan ada pelanggaran lalu lintas, ini bentuk penindakannya seperti apa ini Pak Munir? Penilangan atau bagaimana atau seperti apa biasanya? Ya, ini nanti akan kita jawab, tapi sebelum kita jawab ke sini, tapi akan kami tambahi bahwa di pos PAM ini juga di Posyan, terutama yang di Posyan ini kan juga selain untuk mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, juga masyarakat bisa menikmati pelayanan-pelayanan yang ada di pos PAM maupun Posyan. Di Posyan ini nanti ada sudah ada kesehatan gratis, pengecekan gratis, kesehatan gratis, diare lancor juga nanti diare lancor ini juga bagi pengemudi atau pengendara yang mungkin kelelahan bisa mampir di sana. Nanti kami juga sediakan untuk pijet juga gratis, juga nanti kalau umpama ada di tengah jalan kendaraannya rusak dan lain sebagainya, kami juga menyediakan bengkel. Jadi kebutuhan masyarakat semaksimal mungkin akan kami layani. Oke, poinnya kembali ke mereka pelayanan ya, kepada masyarakat. Mudik, balik dan hari-hari keagamaan. Betul. Itu seperti itu ya. Yeah. Baik, Tretan sudah jelas disampaikan oleh AKP Muhammad Munir, Kasat Lantas Polres Pamekasan terkait dengan apa itu operasi Ketupat. Nah, kemudian tadi dan masih belum dijawab terkait dengan masalah penindakan pelanggar lalu lintas ini seperti apa? Ya, jadi begini, operasi ini kan ada beberapa jenis operasi ya. Ada operasi yang bersifat membentuk karakter atau gakum. Itu kita mempunyai sandi namanya operasi zebra atau operasi patuh. Ini kita kedepankan bagi siapa yang tidak patuh pada aturan lalu lintas, ya akan kita tindak secara tegas dengan represif. Ada operasi yang bersifat cipta kondisi. Cipta kondisi ini seperti operasi citra dan lain sebagainya, ini untuk menarik simpati kepada masyarakat supaya mau menjalankan aturan-aturan lalu lintas. Ini operasi jenis operasi citra. Terus operasi jenis kemanusiaan seperti yang sedang kita laksanakan ini. Jenis kemanusiaan ini adalah seperti yang operasi Ketupat ini jenisnya jenis operasi kemanusiaan. Nah, ini yang kita kedepankan adalah melayani masyarakat. Bagaimana Pak kalau terjadi pelanggaran? Pelanggaran itu pasti akan kita tindak. Kita tindaknya itu bukan berarti untuk harus menilang. Kita melaksanakan teguran itu sudah sebagai tindakan. Jadi kita ingatkan, kita tegur, dan kita minta supaya tidak diulangi lagi. Ini menjadi kewajiban kami untuk kami lakukan supaya mereka tidak melanggar lagi. Namun apabila ada yang benar-benar membahayakan pada pengguna jalan lain, dan membahayakan pada dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain, kami juga tidak boleh membiarkannya. Dengan cara apa? Dengan cara penindakan yang kami kedepankan dengan cara ELE, yaitu Electronic Law Enforcement. Baik, Tretan sudah jelas disampaikan oleh AKP Muhammad Munir, Kasat Lantas Polres Pamekasan terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2023, terkait dengan sasaran, kemudian di mana saja titik-titik pos pantau, pos pelayanan dan yang didirikan selama operasi Ketupat Semeru mulai tanggal 18 April sampai 1 Mei 2023. Dan sudah jelas fungsi adanya pos-pos yang didirikan itu dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik yang dari luar misalnya melewati Pamekasan, ada kendala trouble kendaraan atau mungkin ingin
cek kesehatan. Di sana juga sudah ada beberapa personil yang memang sudah disiagakan. Ya, ada petugas dari Dinas Kesehatan, Mas. Dinas Kesehatan dari Pemda ini juga memberikan personilnya untuk siaga selama 1x24 jam. Baik, saya coba ke Pak Ahmad Basri Yulianto, Kadishub Kabupaten Pamekasan, yang juga ini menjadi bagian terpenting di dalam operasi Ketupat Semeru 2023. Nah, kalau dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan sendiri, apa ini Pak dalam rangka untuk menunjang kesuksesan operasi Ketupat Semeru 2023? Dipersilakan Pak Basri. Terima kasih. Dinas Perhubungan yang tergabung dalam Satgas Operasi Ketupat Semeru tahun 2023 tentu sesuai dengan kewenangan kami menjamin satu, ketersediaan moda transportasi untuk angkutan umum. Oke. Ya. Kemudian sesuai dengan kewenangan untuk terminal tipe B yang ada di Pamekasan ini, Terminal Longgo Sukowati, sudah diantisipasi tentang penambahan jumlah AKDP maupun AKAP. Oke. Ya. Kemudian untuk terminal tipe C sesuai dengan kewenangan kami di Terminal Lawangan Daya, kami juga sudah mengantisipasi untuk peningkatan pelayanan jika sebelum memasuki bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri itu MPU rata-rata 25 sampai 30, tetapi menjelang Hari Raya Idul Fitri jumlahnya kita tingkatkan rata-rata per hari 40 sampai dengan 45 MPU. Itu untuk moda transportasi. Di samping kita juga menjamin keamanan dan keselamatan arus kendaraan baik itu pribadi dan lain sebagainya. Baik. Ya. Nah, terkait dengan tadi kan sudah disampaikan tentang ada penambahan moda transportasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilanjut penjelasan dari Pak Munir masalah pengecekan kendaraan itu sendiri, Pak Basri. Baik. Sesuai dengan surat daripada Dirjen Perhubungan Darat bahwa pelaksanaan inspeksi keselamatan LLAJ atau ramcek itu untuk di Jawa Timur terdapat 28 terminal yang akan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dari sekian ribu kendaraan itu secara periodik sudah dilaksanakan sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 13 April 2023. Ini untuk terminal tipe B. Baik. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Pamekasan? Jadi tadi sempat disampaikan oleh Pak Kasat Lantas, kita juga mempunyai kewajiban menindaklanjuti surat dimaksud bahwa kita perlu melakukan ramcek terhadap bus pariwisata yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi dampak libur panjang ini diantisipasi penggunaan bus pariwisata ketika menuju tempat-tempat wisata. Khusus untuk Kabupaten Pamekasan kami sudah melakukan ramcek tepatnya pada hari Senin yang lalu. Baik. Kepada PO termasuk MPU yang ada di Terminal Lawangan Daya ini dalam rangka menentukan laik tidaknya mereka melaksanakan angkutan di mudik Lebaran ini. Baik. Nah, untuk jumlah personil kalau dari Dishub Kabupaten Pamekasan berapa Pak yang diterjunkan? Jadi sesuai dengan surat dari Satgas, kami membackup dengan jumlah personil 45 orang yang setiap hari pagi, sore dan malam itu sudah ditentukan jadwalnya dibagi 3 shift dan titik-titiknya juga sudah ditentukan oleh Satgas. Terutama di jalan-jalan protokol, depan pertokoan, kemudian pasar yang menjadi titik rawan kemacetan. Ya. Oke. Nah, kemudian ini mungkin penting juga dijelaskan Pak terkait dengan adanya misalnya mobil pengangkut barang ya. Ini bisa dijelaskan juga kepada Tretan SPFM ini seperti apa Pak yang boleh masuk atau bagaimana ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak Basri. Baik, untuk para Tretan SPFM. Jadi
sesuai dengan prediksi dari Kementerian Perhubungan bahwa jumlah pemudik yang akan masuk ke Kabupaten Pamekasan ini sekitar 169.000 orang. Oke. Oleh karena itu kami juga perlu selain mengamankan arus kendaraan dan orang, tetapi juga kita diwajibkan untuk mengamankan arus dan pergerakan kendaraan dan barang. Baik. Karena ketika pemudik itu meningkat, maka demand dan supply terhadap bahan-bahan pokok ketika mereka balik kampung juga harus terjamin. Betul. Oleh karena itu, pada saat-saat tertentu ada pembatasan terhadap kendaraan pengangkut barang, seperti kendaraan yang JBB-nya 14.000 ke atas, atau sumbu roda 3 ke atas, kereta tempelan atau truk gandeng itu dilarang masuk dan lain sebagainya pada saat-saat tertentu. Nah, untuk menjamin keamanan atau kelancaran distribusi terutama 9 bahan pokok, maka dikecualikan. Jadi pada masa mudik sejak tanggal 19 April hari Rabu pukul 00 sampai dengan Jumat tanggal 21 April pukul 24.00 ya. Dan pada masa balik periode pertama tanggal 24 April sampai dengan tanggal 26 April dan periode kedua tanggal 29 April 2023 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023, maka itu ada pengecualian. Baik. Jadi pengecualian terutama untuk kendaraan angkutan barang. Pertama, ya kendaraan untuk pengangkut BBM. Baik. Kedua, kendaraan pengangkut barang ekspor impor, kendaraan pengangkut air minum dalam kemasan, kendaraan pengangkut ternak, pengangkut pupuk, hantaran pos dan uang, dan kendaraan pengangkut sembako. Ini tidak dibatasi, jadi boleh ya, ya? Boleh. Baik Tretan, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Basri Yulianto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, bahwasanya bagi Tretan yang ingin mudik atau ingin balik nanti yang menggunakan moda transportasi umum, baik angkutan umum atau mungkin bus, AKDP dan AKAP, dipastikan aman perjalanan karena memang kondisi bus sendiri sudah dilakukan pengecekan dan lain sebagainya. Saya coba kembali ke Pak Munir, mungkin bisa diberikan gambaran juga ini Pak, siasat-siasat menyambut malam takbiran, karena tidak menutup kemungkinan, bukan tidak menutup kemungkinan, tapi malam takbiran ini kan perlu ada semacam mungkin gambaran lalu lintas, apakah nanti ada penutupan jalan atau pengalihan arus lalu lintas atau seperti apa ini Pak Munir? Ya, tentunya kami dari aparatur pemerintahan kami sudah menghimbau kepada masyarakat untuk takbiran ini sebaiknya dilakukan di masjid-masjid secara khidmat, secara khusyuk, dan di musola-musola atau bahkan di rumahnya masing-masing. Karena ketika nanti melakukan takbiran keliling itu pasti akan ada trouble. Betul. Hak-haknya orang lain juga akan terganggu. Nah, jangan sampai niatan yang baik, kegiatan yang baik ini akan mengganggu hak pada orang lain. Terus yang kedua, untuk mengantisipasi itu, malam takbiran kami akan melaksanakan bersama Disub akan melaksanakan rekayasa lalu lintas. Bentuknya apa? Pengalihan arus. Bentuknya apa? Penutupan di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah Arek Lancor. Baik. Kenapa harus Arek Lancor? Karena pusatnya kota itu ada di Arek Lancor. Jangan sampai kredit di sana nanti akan menyebar kemana-mana, karena Arek Lancor ini pas di pertengahan kota jalurnya. Untuk himbauan-himbauan saya kira dari Forkompinsa, dari Pak Camat sama Pak Danramil serta Pak Kapolsek sudah menyampaikan kepada warganya, maupun dari Kadesnya juga sudah menyampaikan.
tidak melarang, namun dihimbau supaya lebih kusuk, lebih tenang, lebih khidmat, dan mudah-mudahan semua akan lancar. Demikian. Baik. Nah ini mungkin penting juga masalah ini Pak, juga masalah penggunaan knalpot brong juga ini Pak. Ya, knalpot brong ini kemarin sama Kadisub sudah dipotong, sudah dimusnahkan. Tapi ini kadang-kadang masyarakat ini kalau membahas masalah knalpot brong kita ada kenaikan adrenalin ini. Gitu ya. Jadi knalpot brong ini memang jelas merugikan pada masyarakat yang lain, meresahkan. Orang nyenyak-nyenyak tidur, weng lewat itu pasti dia akan komplain. Nah, tindakan apa yang sudah kita lakukan kemarin yang sebelum pas kami awal tadi mengatakan cipta kondisi, ini ada 31 kendaraan yang kita amankan knalpot brong. Satunya sudah belum dimusnahkan karena belum ada kepemilikan yang jelas. Yang 30 kendaraan ini kemarin kami musnahkan bersama Forkompinda yang lain dari dinas terkait, kita musnahkan bersama dengan hasil miras, hasil operasi pekat. Ini ada beberapa ribu botol miras dimusnahkan juga. Baik, Pak. Ini kalau misalnya pas malam takbiran ada mereka yang menggunakan knalpot brong atau mungkin mereka dalam tanda kutip masih ada balapan liar, apa tindakan dari kepolisian, Pak? Apakah ditilang atau bagaimana? Ya, Pak? tentunya kami akan melaksanakan upaya-upaya secara preemptif, preventif, dan represif ini akan bersamaan. Jadi tidak ada tahapan tapi langsung bersamaan. Preemptif sedang kita laksanakan seperti saya dengan Pak Kadisub sekarang ini, kita sosialisasikan kepada masyarakat jangan pakai knalpot brong. Mungkin bagi tretan yang suara Pamekasan pendengar, mohon untuk tidak pakai knalpot brong. Preventifnya juga nanti akan jalan. Setiap malam ini ada satu kompi personil dengan instansi terkait juga menjaga supaya tidak ada knalpot brong. Kalau terdapat sudah diingatkan, sudah dijaga, masih bandel, ini nanti akan konsekuensinya akan kita tindak secara, karena ini operasi kemanusiaan. Betul. Kami akan menindak secara edukatif, represif edukatif. Dengan cara apa? Dengan cara kami akan mengamankan kendaraan itu dan kami meminta supaya mereka tidak mengulangi lagi, dan apabila knalpotnya brong harus diganti di depan petugas. Gitu ya, baik. Dari Pak Basri ada tambahan lain Pak, ada hal penting yang mungkin perlu ditambahkan, mungkin dari Dishub misalnya ada nomor call center atau nanti dari kepolisian untuk bagi para pemudik misalnya, wah kalau mengalami ini nih ada call center yang bisa dihubungi langsung, misalnya mereka dari pos misalnya jaraknya 1 kilo, kan tidak mungkin Pak, atau seperti apa Pak Basri? Ada himbauan lain Pak Basri, monggo. Sebelum menjawab itu saya ingin menambahkan penjelasan dari Pak Kasat Lantas berkaitan dengan antisipasi balap liar. Jadi insya Allah kami akan memasang CCTV di beberapa titik, terutama di ini yang rutin kan di depan pendopo. Betul. Itu perkantoran yang simbolnya Pemda, tapi ya simbol negara, tapi acap kali buat ajang untuk balapan liar. Dengan keterbatasan personil, maka optimalisasi fungsi penindakan itu kami bersama Satlantas Polres Pamekasan sudah menyiapkan CCTV itu. Jadi mohon kepada tretan suara Pamekasan yang mungkin penggemar motor ke depan untuk berpikir beberapa kali, karena kalau biasanya main kucing-kucingan ya kan, jam dini hari mereka menganggap tidak ada petugas, pada saat itu mereka melakukan balapan liar. Ke depan dengan adanya CCTV itu mohon berpikir beberapa kali, nanti penindakan tegas oleh Pak Kasat Lantas. Ya, kalau selama ini di jam rawan itu kan kadang mereka berkelit. Tapi dengan adanya digitalisasi CCTV ini, kepada tretan SPFM dan masyarakat Pamekasan untuk lebih berpikir berkali-kali untuk salurkan saja hobi motor itu di yang lain, atau kalau enggak ya di stadion ya. Baik. Ngebernya di sana aja, geber yang gaspol gitu ya. Nah, itu. Kemudian melanjutkan pertanyaan, jadi kepada masyarakat yang
melakukan mudik ataupun masyarakat secara umum. Jadi di posko bersama Arek Lancor itu sudah ada padal dan insya Allah Suara Pamekasan itu bisa mengumumkan nomor handphone padal baik itu di posko terpadu Arek Lancor maupun pospam yang ada di Talang Siring, Ampet maupun yang di Sotaber. Jadi kepada masyarakat monggo disilakan karena setiap saat pasti ada padal di sana. Baik. Kemudian kami juga membentuk grup WA kemarin ya Dan ya. Jadi ada grup WA yang terdiri dari beberapa ya instansi termasuk Dishub. Jadi kepada masyarakat dengan era medsos sekarang itu memang lebih mudah. Jadi pospam yang sudah kita bangun itu bisa dimanfaatkan, terutama bagi pemudik yang mungkin lama tidak pulang sehingga ada perubahan perkembangan pembangunan. Kalau memang orang asli Pamekasan insya Allah sudah tiap hari lalu lalang di betul. Itu sudah. Tetapi bagi para pemudik yang mungkin sudah lama merantau toron katanya orang ini punya toron, enggak apa-apa. Jadi manfaatkan saja nomor HP yang sudah ada di masing-masing pospam dan posko terpadu. Baik. Paling terakhir dari Pak Basri ada tambahan apa, Pak? Himbauan atau pesan singkat mungkin? Jadi himbauan kami pertama, gunakanlah kendaraan yang layak jalan karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan manusia gitu loh ya. Kemudian patuhi segala peraturan lalu lintas. Kami melakukan rekayasa pun juga demi keamanan, kenyamanan dan keselamatan para pemudik. Selain itu, kendaraannya sudah layak, jangan lupa pengemudinya pun juga perlu, jika sudah melakukan perjalanan panjang, maka jika 3-4 jam itu sudah selayaknya istirahat untuk menjaga kebugaran. Manfaatkan saja rest area yang ada. Jadi kendaraannya layak, orangnya sehat, bugar, patuhi segala aturan lalu lintas. Dan yang keempat, mohon karena ini potensi pergerakan intensitasnya sangat tinggi, bijak memilih waktu. Biasanya menumpuk di malam hari, dini hari, mungkin digeser waktunya agak pagi atau siang. Kemudian sabar. Jadi dengan ribuan orang yang melakukan pergerakan ini tentu tidak mudah. Kondisi jalan ini sudah mulus, jadi Pamekasan kondisi jalannya sudah 90% baik, maka kadang orang lupa, buru-buru, kecepatannya tinggi dan lain. Oleh karena itu butuh kesabaran di jalan, bahwa tidak hanya menjaga keselamatan diri sendiri tapi juga perlu menjaga keselamatan orang lain. Baik itu deretan beberapa hal penting atau tadi panjang lebar juga sudah disampaikan oleh Pak Basri Yulianto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2023. Paling terakhir dari Pak Munir, ada tambahan informasi lain, dipersilakan Pak Munir. Ya, tadi sudah himbauannya sudah sama Pak Basri sudah relatif lengkap, hanya nambahin bahwa kecelakaan ini filosofinya pasti diawali oleh pelanggaran. Baik. Kadang-kadang kita ini sudah hati-hati tidak melanggar, tapi lawan kita masih dia melanggar, nabrak kita sama saja. Jadi kalau semua orang tidak melanggar, insya Allah tidak ada kecelakaan. Karena kecelakaan itu pasti diawali oleh suatu pelanggaran. Demikian Mas ya. Baik, 54 menit bergeser dari jam 10 pagi dan di segmen terakhir saya coba berikan kesempatan lagi kepada Pak Munir, barangkali ada tambahan paling terakhir ini Pak. Ya, selain tadi yang kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kecelakaan itu pasti diawali oleh satu pelanggaran, kami sebagai anggota kepolisian yang mempunyai tugas melindungi, mengayomi dan melayani serta menegakkan hukum, di dalam
mudik, nanti kalau ada masyarakat kita, warga kita yang akan mudik, mohon untuk menjaga rumahnya masing-masing. Maksudnya begini, jangan lupa juga aliran-aliran listrik, karena kemarin juga sudah ada kasus yang kebakaran. Baik. Kompor-kompor gas juga harus benar-benar apakah ada kebocoran dan lain sebagainya apa enggak, terus kan ininya dikunci. Kalau bisa juga bisa titip-titip sama tetangga kanan kiri yang tidak mudik, bisa diawasi. Jadi sistem pengamanan yang paling bagus itu adalah sistem pengamanan lingkungan. Demikian. Baik. Terima kasih. Untuk Pak Basri ada lagi Pak, paling terakhir Pak. Jadi karena sekarang ini momennya sudah mendekati hari raya, jadi saya atas nama pribadi, atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan ingin menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin. Jadi barangkali ada personil kami, baik itu Polres maupun Disub, ketika melayani masyarakat ada tutur kata, ada tindakan yang kurang berkenan, ya tolong dimaafkan karena kami melayani banyak orang. Sekali lagi ini momen yang penting, manakala ada perkataan, sikap, tindakan dari kami dan personil kami di lapangan yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Semoga ini semua demi kepentingan masyarakat. Terakhir, kami berharap mudik tahun ini mudik yang aman, mudik yang lancar dan senang. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang santai kita terkait dengan sosialisasi operasi Ketupat Semeru 2023. Terima kasih untuk dua narasumber dan tetap di 96,6 SPFM.